Mungkin kalian pernah dengar data kalau tingkat literasi kita Indonesia itu rendah banget. Bahkan ada yang bilang kita peringkat kedua terbawah di dunia. Dengar data kayak gitu mungkin kita cuman oh ya udah gitu doang. Tapi percaya atau enggak, rendahnya literasi ini bukan cuma soal kita males baca buku. Ini jauh lebih dalam. Ini soal bagaimana kita berpikir, berinteraksi, dan bahkan bagaimana kita bisa maju sebagai bangsa. Gue pengen ngajak kalian ngobrol, ngupas tuntas kenapa masalah literasi ini penting banget buat kita. Bukan buat orang-orang tua aja, tapi buat kita, anak muda yang hidupnya sehari-hari nggak lepas dari layar. Siap-siap, karena apa yang bakal gue sampaikan ini bisa jadi wake up call buat kita semua. Sebelumnya, gue mau ucapin makasih buat kalian yang udah support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar gue makin semangat bikin konten kayak gini. Gue mau cerita sedikit. Dulu waktu gue masih sekolah, sering banget gue nemu temen yang jago banget ngomong. Update sana-sini, komentarin isu sosial, sampai debat politik di grup WhatsApp. Kelihatan cerdas kan? Tapi pas gue ajak diskusi lebih dalam soal isu yang dia omongin, seringkali argumennya itu cuma sebatas judul berita atau kutipan dari influencer. Ketika gue tanya, lu udah baca artikel lengkapnya? Jawabannya seringkali, belum, panjang banget, males. Fenomena kayak gini tuh sering banget kita temuin. Kita hidup di era di mana informasi datang dalam bentuk bite size, gampang dicerna, tapi seringkali dangkal. Data dari UNESCO dan BPS itu bukan cuma angka. Itu cerminan dari kebiasaan kita sehari-hari. Kita lebih produktif dalam memproduksi kegaduhan digital daripada memproduksi pemikiran yang mendalam. Akar masalahnya itu banyak banget cuy. Pertama, budaya membaca kita yang emang kurang kuat. Kita nggak dibiasain dari kecil. Dulu, mungkin kita cuma disuruh baca buku pelajaran di sekolah, itu pun buat hafalan ujian. Nggak ada kesadaran bahwa membaca itu jendela dunia. Kedua, kualitas pendidikan yang belum merata. Gua yakin banyak dari kalian yang ngerasain, di sekolah itu kita diajarin buat menghafal, bukan buat menganalisis. Guru jarang banget ngajak kita diskusi, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Kita cuma disuruh, oke, hafalin, besok keluar di ujian. Terakhir, dan ini yang paling dominan di zaman kita, dominasi media sosial. Gawai itu kayak pedang bermata dua, di satu sisi dia kasih kita akses ke jutaan informasi, tapi di sisi lain dia bikin kita kecanduan konten-konten yang ngasih kita kepuasan instan. Kita lebih suka scrolling TikTok, lihat video 15 detik, daripada buka buku, baca satu halaman, dan merenung. Ya kan? Sekarang, gue mau ajak kalian mikir, apa sih efek dari minusnya literasi ini? Dampaknya itu nggak cuma bikin kita kelihatan bodoh, tapi juga punya konsekuensi yang serius. Coba kita lihat dari sisi produktivitas. Bappenas bilang, literasi yang rendah bikin SDM kita nggak produktif. Kenapa? Karena di dunia kerja, yang dicari itu bukan cuma hafal rumus. Yang dicari itu kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menganalisis situasi. Kalau kita cuma bisa hafal, begitu ada masalah baru yang nggak ada di buku, kita bingung, kita stuck. Makanya, banyak dari kita yang kesulitan beradaptasi dengan perubahan. Dampak kedua, dan ini mungkin yang paling bahaya, adalah kerentanan kita terhadap hoax dan informasi palsu. Ketika kita malas baca, malas cari tahu, kita jadi gampang banget percaya sama judul-judul clickbait yang menyesatkan. Kita langsung share tanpa mikir. Akibatnya, kita sering jadi korban manipulasi. Bahkan bisa jadi alat untuk menyebarkan kebencian. Gua yakin kalian pernah dengar kasus-kasus di mana gara-gara hoax, satu kampung bisa ribut, satu grup bisa bubar. Itu semua karena kita nggak punya literasi kritis. Kita nggak terlatih untuk bertanya, benar nggak sih ini? Apa sumbernya? Ada data lain yang bisa mendukung enggak? Kita cuma langsung telan bulat-bulat. Nah, ini bagian paling pentingnya. Setelah kita tahu masalahnya, terus mau gimana? Gue bukan mau sok-sokan ceramah, tapi gue pengen ngajak kalian untuk mengubah sudut pandang. Literasi itu bukan cuma soal baca buku tebal di perpustakaan. Literasi itu soal kemampuan memahami informasi dari berbagai sumber. Itu artinya, lu bisa baca grafik, bisa memahami instruksi, bisa membedakan berita asli dan hoax. Intinya,
Lu bisa menggunakan informasi untuk mengambil keputusan yang cerdas. Jadi, gimana cara kita mulai? Pertama, mulai dari yang paling gampang, kurasi. Pilih-pilih konten yang lu konsumsi. Nggak usah langsung baca buku filsafat setebal 1000 halaman. Mulai dari baca artikel-artikel ringan yang bermanfaat, ikuti akun-akun yang isinya edukatif, atau tonton video-video yang ngasih lo pengetahuan baru. Kedua, challenge diri lo sendiri. Setiap kali lo nemu informasi baru di media sosial, jangan langsung percaya. Coba cari di tempat lain, bandingin. Latih otak lo untuk bertanya. Jangan jadi follower yang pasif. Ketiga, manfaatin teknologi buat kebaikan. Ponsel yang lo pegang itu super canggih. Gunakan buat akses e-book gratis, tonton podcast edukatif, atau ikut kelas online yang bisa nambah ilmu. Teknologi itu alat, terserah kita yang mau pakai buat apa. Oke, sekarang gue mau kasih beberapa tips praktis yang bisa langsung kalian coba. Tips pertama, start small. Jangan paksa diri lu buat baca buku 50 halaman sehari. Mulai dengan 1 paragraf sehari atau 1 artikel pendek. Lakukan itu secara konsisten. Lama-lama minat itu bakal tumbuh sendiri. Tips kedua, temukan minat lu. Nggak harus baca buku sejarah kalau lu nggak suka. Kalau lu suka gaming, coba cari artikel tentang sejarah video game. Kalau lu suka masak, baca buku resep atau blog kuliner. Literasi itu bisa dari mana aja. Tips ketiga, ajak teman-teman, bikin grup diskusi buku, film, atau teknologi. Ngobrolin apa yang baru lu baca atau tonton. Dengan begitu, kalian bisa saling berbagi perspektif dan belajar bareng. Proses belajar itu lebih seru kalau dilakukan bareng-bareng. Jadi teman-teman, minus literasi ini bukan masalah yang bisa kita tunda-tunda. Ini adalah panggilan buat kita semua, khususnya generasi muda, untuk mulai mengambil peran. Kita nggak bisa terus-terusan jadi masyarakat yang gampang dihasut, yang cuma bisa mengeluh, dan yang produktivitasnya rendah. Literasi itu kunci. Kunci untuk membuka potensi diri, kunci untuk memecahkan masalah, dan kunci untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Terima kasih udah dengerin curhatan gua kali ini. Semoga apa yang gua sampaikan bisa jadi refleksi buat kita semua. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, biar konten ini bisa nyampe ke lebih banyak orang. Sampai ketemu di video selanjutnya.